Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada proyek kali ini dibuat sebuah sistem monitoring dan kontrol greenhouse berbasis IoT. Nah, sistem ini bertujuan untuk memantau kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya secara real time, serta memungkinkan pengendalian perangkat dari jarak jauh. Nah, untuk memahami cara kerja sistem tersebut, berikut akan saya jelaskan skenario alur kerja sistem. Nah, pada skenario ini, sistem yang dibangun merupakan sistem monitoring dan kontrol greenhouse berbasis IoT yang menggunakan komunikasi MQTT sebagai penghubung antar perangkat. Nah, sistem diawali dari beberapa sensor, yaitu ada di sini sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan, dan di sini ada sensor cahaya untuk membaca intensitas cahaya. Selain membaca data sensor, ESP32 juga berfungsi sebagai pengendali LED sebagai aktuatornya. Nah, data hasil pembaca sensor kemudian dikirim oleh ESP32 ke broker MQTT melalui mekanisme publish dengan topik tertentu. Data yang dikirim meliputi nilai suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya, serta status LED-nya. Nah, selanjutnya di Node-RED berperan sebagai subscriber yang menerima data dari broker MQX. Nah, data tersebut kemudian diproses dan ditampilkan dalam bentuk dashboard monitoring yang dapat diakses oleh pengguna secara real time. Selain melalui Node-RED, kita juga untuk sistem juga terhubung dengan aplikasi Virtuino yang berfungsi sebagai dashboard monitoring dan kontrol berbasis mobile. Virtuino menerima data sensor melalui MQTT untuk ditampilkan pada GAUK serta mengirimkan perintah kontrol seperti menghidupkan atau mematikan LED. Nah, di sini adalah untuk hardware yang kami gunakan. Yang pertama itu ada ESP32. Sini ada sensor DHT11, sensor cahaya atau LDR, dan LED atau aktuatornya. Nah, sensor DHT11 ini digunakan untuk membaca suhu dan kelembapannya. Nah, sedangkan untuk sensor cahaya atau LDR-nya ini untuk intensitas cahaya. Dan untuk LED-nya ini digunakan sebagai simulasi aktor di greenhouse-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum mengenai kode yang dipakai pada proyek kali ini. Nah, yang pertama pada bagian awal program, beberapa library yang digunakan yaitu WiFi untuk koneksi jaringan. Selanjutnya ada FAV subclient untuk komunikasi MQTT, serta ada DHT untuk membaca sensor suhu dan kelembapannya. Selanjutnya di sini ditentukan pin-pin yang digunakan untuk sensor DHT11, sensor cahaya LDR, dan LED sebagai aktuatornya. Selanjutnya pada bagian WiFi ini ESP32 kemudian dikonfigurasi untuk terhubung ke jaringan WiFi menggunakan SSD dan password yang telah ditentukan. Nah, setelah berhasil terkoneksi, ESP32 akan melakukan koneksi ke broker MQX yang berfungsi sebagai perantara komunikasi datanya. Nah, dalam sistem ini beberapa topik MQTT digunakan untuk membedakan jenis data yang dikirim dan diterima, yaitu seperti dilihat di sini ada topik untuk suhu, kelembapan, cahaya, perintah LED, dan status LED-nya. Nah, data sensor akan dikirim melalui mekanisme publish, sedangkan untuk perintah ID-nya yang ini, untuk perintah LED-nya diterima melalui mekanisme subscribe. Seperti itu untuk penjelasan umum untuk kode pada proyek kali ini.
Nah, ini dia untuk tampilan dashboardnya. Untuk dashboardnya di sini di dalam satu tab itu ada 4 grup. Yang pertama di sebelah kiri ada lokasi greenhouse. Lanjut di bawahnya itu untuk bagian kontrol dan status. Lanjut di sebelah kanan ada untuk monitoring sensor, dan di sebelah kanan monitor sensor itu ada untuk sebagai grafik real time-nya menggunakan fitur UI chart. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk lokasi greenhouse-nya. Nah, dengan adanya peta lokasi, pengguna dapat mengetahui letak sistem monitoring, terutama jika greenhouse berada di lokasi terpencil. Misalkan untuk contohnya bisa dilihat di sini ada atap yang berwarna biru. Nah, itulah Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi yang dimana tempat sistem monitoring kami berada. Nah, fitur ini sangat berguna untuk pemantauan berbasis IoT karena sistem dapat dipantau dari mana saja selama terhubung ke internet. Selanjutnya di sini untuk monitoring sensornya. Nah, pada bagian monitoring sensor menampilkan hasil pembacaan sensor dalam bentuk gauk atau indikator visual. Untuk parameter yang dimonitor meliputi suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Nah, untuk setiap gauge menampilkan nilai aktual secara real time dengan satuannya yang sesuai seperti di sini ada derajat, persen. Nah, tampilan ini dirancang agar pengguna dapat langsung memahami kondisi lingkungan hanya dengan melihat warna dan angka pada gauknya. Selanjutnya untuk grafik real time-nya. Nah, di sebelah kanan ada grafik real time. Grafik ini menampilkan perubahan suhu, kelembapan, dan intensitas cahayanya terhadap waktu. Nah, dengan grafik ini pengguna dapat melihat pola dan tren data seperti kenaikan suhu secara bertahap atau penurunan cahaya secara tiba-tiba. Nah, grafik real time ini sangat penting ya untuk analisis kondisi lingkungan karena mendeteksi gangguan sensor dan sebagai dasar pengembalian keputusan otomatis pada sistem greenhouse. Nah, lanjut untuk yang terakhir di sini kontrol statusnya. Nah, pada bagian ini pengguna dapat mengontrol perangkat secara manual seperti pada bagian ini menggunakan untuk menyalakan dan mematikan LED melalui tombol switch-nya ini. Nah, seperti ini. Nah, selain itu, panel ini juga menampilkan status kondisi lingkungannya seperti status suhu, status LED, status cahaya, dan status kelembapan. Nah, bisa dilihat di sini untuk status LED-nya bahwa LED-nya mati. Nah, jika ditekan di sini maka status LED-nya akan berubah menjadi LED menyala. Dan di sini untuk status suhunya normal ya, dan status cahayanya sangat terang karena 75%. Dan untuk status kelembapannya di sini sangat lembab sekali karena 83,5%. Nah, dengan adanya dashboard ini, proses monitoring dan kontrol greenhouse menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien serta mendukung penerapan smart greenhouse berbasis IoT. Selain menggunakan dashboard Node-RED, sistem greenhouse ini juga dapat dipantau melalui aplikasi Virtuino yang sudah terhubung dengan broker MQTT. Nah, pada bagian pertama aplikasi Virtuino terdapat indikator temperatur. Nah, tampilan ini menggunakan gauk berbentuk setengah lingkaran yang menunjukkan nilai suhu secara real time. Nah, nilai suhu ditampilkan pada bentuk angka setengah gauk, sedangkan di sebelah kanan gauk terdapat sebuah linear gauk untuk indikator warna yang berfungsi untuk menunjukkan level suhu dari rendah hingga tingginya. Selanjutnya begitu juga dengan hal yang sama untuk kelembapan dan intensitas cahayanya menggunakan gauk untuk menunjukkan nilai suhu dan linear gauk untuk menunjukkan level kelembapan dan intensitas cahayanya. Nah, dengan tampilan ini, pengguna dapat dengan cepat mengetahui apakah suhu greenhouse berada dalam kondisi normal atau berbahaya. Nah, selanjutnya di bagian paling bawah di sini terdapat sebuah switch
untuk mengontrol atau menghidupkan dan mematikan LED, dan sebelah kanannya ada sebuah indikator LED, apakah LED nyala atau tidak. Nah, ketika LED menyala, saya switch dia, nah maka tampilannya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, ketika saya matikan LED-nya, nah indikator LED-nya di sini. Nah, pengguna aplikasi Purtino membuat sistem greenhouse menjadi lebih fleksibel dan mobile karena pengguna tidak bergantung pada satu platform saja. Nah, selanjutnya kita ke tahap uji coba project. Nah, langkah yang pertama bisa dilihat di sini, kita kasih dia cahaya pada sensor cahayanya yang berupa senter. Dapat dilihat intensitas cahayanya berubah menjadi 90% dari yang 50-an persen menjadi 90-an persen. Dan pada bagian status, nah status cahayanya juga ikut berubah dari yang cukup menjadi terang. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian kontrol LED melalui dashboard Node-RED. Nah, ketika switch LED diaktifkan, LED pada hardware menyala dan status LED pada dashboard berubah dari kondisi LED mati menjadi LED menyala. Perubahan status ini juga ditampilkan pada aplikasi Purtino-nya, di mana indikator LED berubah warna dari yang merah menjadi warna hijau. Pengujian juga dilakukan melalui Purtino dan LED dapat dikontrol dengan baik dengan indikator hijau saat LED menyala dan indikator merah saat LED mati. Untuk kesimpulan pada proyek kali ini, berdasarkan hasil pengujian, sistem monitoring dan kontrol greenhouse berbasis ESP32 dan MQTT berhasil bekerja dengan baik. Data sensor suhu, kelembapan, dan cahaya dapat ditampilkan secara real-time pada dashboard Node-RED dan aplikasi Purtino. Nah, selain itu juga LED sebagai aktuator dapat dikontrol dari kedua platform tersebut dengan respon yang cepat dan sinkron. Dengan demikian, sistem ini mampu melakukan monitoring dan kontrol jarak jauh secara real-time sesuai dengan tujuan perancangan. Baik, itu saja proyek dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.